Mereka bilang memiliki istri yang sempurna adalah anugerah terbesar bagi seorang pria. Dan aku memiliki anugerah itu. Namanya Hana, wanita yang selama 10 tahun ini menjadi jantung bagi rumah kami. Setiap pagi, sebelum cahaya matahari benar-benar menyentuh lantai ruang tamu, Hana sudah lebih dulu terjaga. Aku selalu terbangun oleh aroma kopi yang baru diseduh dan wangi masakan yang merambat dari dapur. Tidak pernah sekalipun aku menemukan kemeja yang kusut atau sarapan yang terlambat tersaji. Hana mengurus segalanya dengan ketelitian yang luar biasa. Dia adalah wanita yang mampu mengubah kekacauan menjadi keteraturan hanya dengan kedua tangannya. Hidupku terasa sangat mulus. Di kantor, aku dikenal sebagai pria yang beruntung. Rekan-rekanku sering memuji betapa hebatnya Hana dalam mendukung karirku. Bagaimana dia tetap santun menghadapi ibuku yang keras kepala, dan bagaimana dia membesarkan anak-anak kami dengan penuh kesabaran. Aku hanya tertawa kecil mendengar pujian itu. Saat itu, aku merasa bahwa semua kenyamanan ini memang sudah seharusnya aku dapatkan. Namun, disitulah letak kesalahanku. Kesempurnaan Hana perlahan-lahan menjadi sesuatu yang biasa bagiku. Rutinitas yang tanpa celah itu justru mulai membuatku merasa bosan. Hidupku terasa seperti naskah yang sudah bisa ditebak akhirnya. Tidak ada kejutan, tidak ada tantangan. Aku mulai merasa bahwa perhatian Hana yang tulus adalah sebuah kekangan, dan pengabdiannya yang luar biasa hanyalah sebuah kewajiban yang membosankan. Hingga suatu hari di kantor, aku bertemu dengan seseorang yang berbeda. Namanya Maya. Dia tidak seperti Hana yang selalu bicara soal urusan rumah tangga atau masa depan anak-anak. Maya adalah sosok yang penuh kejutan, yang memandangku bukan sebagai seorang suami atau ayah, melainkan sebagai seorang pria yang penuh daya tarik. Wangi parfumnya yang segar seolah menutupi aroma masakan Hana yang biasa melekat di ingatanku. Di depan Maya, aku merasa hidup kembali. Aku merasa menjadi sosok yang baru, bukan Aris yang hidup dalam rutinitas rumah tangga yang datar. Aku tidak menyadari bahwa saat aku mulai mengagumi kilauan palsu di luar sana, aku sedang menggenggam sebuah permata asli di tanganku. Dan bodohnya aku mulai melonggarkan genggaman itu, demi mengejar sesuatu yang aku anggap sebagai kebebasan. Aku tidak tahu bahwa langkah kecilku hari itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segala yang telah aku bangun. Pernahkah kalian merasa berada di dalam ruangan yang sangat hangat dan nyaman, tapi entah kenapa, kalian justru merasa sesak napas? Itulah yang aku rasakan setiap kali aku memutar kunci pintu rumahku. Hana selalu ada di sana, menyambutku dengan senyum yang sama selama bertahun-tahun. Dia akan mengambil tasku, menyiapkan air hangat, dan memastikan makan malam favoritku sudah tersedia di meja. Semuanya tertata, semuanya teratur. Tapi di mataku, ketulusan itu mulai terlihat seperti naskah drama yang diulang-ulang. Aku mulai merasa rumahku bukan lagi tempat pulang, melainkan sebuah rutinitas yang menjemukan. Pikiranku mulai liar. Aku mulai membandingkan Hana dengan Maya. Di kantor, Maya adalah angin segar. Dia tidak bicara soal tagihan listrik, soal menu makan siang, atau soal nilai matematika anak-anak. Bersama Maya, percakapan kami adalah tentang ambisi, tentang tempat-tempat indah yang ingin dikunjungi, dan tentang betapa hebatnya aku sebagai seorang pria. Maya membuatku merasa muda kembali, sedangkan Hana hanya membuatku merasa seperti seorang ayah dan suami yang memikul beban berat. Aku mulai memperhatikan Hana dengan cara yang kejam. Aku melihat tangannya yang sedikit kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci. Aku melihat kerutan halus di sudut matanya yang muncul karena dia sering kurang tidur demi memastikan semua urusanku beres. Dan bukannya merasa iba, hatiku yang sudah mulai buta ini malah membatin. Hana sudah tidak secantik dulu. Dia terlalu sibuk menjadi ibu rumah tangga, sampai lupa caranya menjadi wanita yang menarik. Padahal, jika aku mau jujur, setiap inci kelelahan di tubuhnya adalah bukti pengabdiannya padaku. Tapi ego telah menutup rapat pintu hatiku. Suatu malam saat kami duduk berdua di ruang tengah, Hana mencoba menyandarkan kepalanya di bahuku. Dia ingin bercerita tentang betapa bangganya dia melihatku naik jabatan. Tapi aku justru merasa risih.
Aku berpura-pura harus membalas email penting di ponselku, padahal aku hanya sedang menunggu pesan singkat dari Maya. Aku menarik bahuku perlahan, membuat Hana terdiam dan perlahan menjauh. Aku melihat raut bingung di wajahnya. Dia tidak marah, dia tidak bertanya. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berdiri untuk menyelimuti anak-anak kami. "Selamat istirahat ya, Mas," katanya pelan. Di detik itu, aku merasa menang. Aku merasa berhasil menciptakan jarak agar aku bisa memiliki ruang untuk rahasia baruku. Aku tidak sadar bahwa setiap inci jarak yang kubuat adalah satu langkah menuju jurang yang sedang kugali sendiri. Aku mulai menikmati permainan api ini, tanpa tahu bahwa api yang kecil sekalipun sanggup menghanguskan istana yang dibangun selama belasan tahun. Kebohongan pertama itu rasanya seperti melompat ke dalam air yang dingin. Awalnya membuat jantung berdebar kencang karena takut, tapi setelah itu tubuhmu mulai terbiasa dan kau mulai merasa bisa berenang di dalamnya. Aku mulai menciptakan alasan-alasan kecil untuk tidak pulang tepat waktu. Ada rapat mendadak atau laporan yang harus diselesaikan malam ini menjadi kalimat andalanku. Dan Hana, seperti biasa, dia percaya padaku tanpa satu pun pertanyaan yang menyudutkan. Kepercayaannya yang begitu besar justru aku gunakan sebagai celah untuk mengkhianatinya. Satu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe bersama Maya. Cahaya lampu kafe yang temaram membuat segalanya terasa seperti mimpi yang indah. Maya tertawa mendengar ceritaku, matanya berbinar seolah aku adalah pusat semestanya. Di sana, aku merasa menjadi pria yang berkuasa, pria yang bebas. Aku melupakan fakta bahwa di rumah ada seorang wanita yang mungkin sedang menghangatkan kembali masakan karena menungguku pulang. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Hana masuk. Dia mengirimkan foto anak kami yang sedang tertidur lelap sambil memegang piala kecil hasil lomba mewarnai. Hana menulis, "Anak kita juara 1, Mas. Dia menunggumu pulang sampai ketiduran karena ingin menunjukkan pialanya langsung padamu." Seketika, ada rasa sesak yang menghantam dadaku. Tapi ego ini jauh lebih kuat. Aku hanya melirik ponsel itu, lalu membalikannya ke bawah agar layarnya tidak terlihat lagi. Aku tidak membalasnya. Aku memilih untuk kembali tenggelam dalam tawa Maya, mencoba membunuh rasa bersalah yang mencoba merayap masuk ke dalam hati. Malam itu aku pulang larut. Rumah sudah gelap, hanya lampu kecil di meja makan yang menyala. Di sana, aku melihat sebuah piring yang tertutup rapi dengan sebuah catatan kecil di atasnya. "Mas, aku sudah siapkan makanan kesukaanmu. Jangan lupa makan ya sebelum tidur. Aku sayang kamu." Aku berdiri mematung di dapur yang sepi itu. Ada perasaan mual yang muncul saat membaca tulisan tangan Hana yang rapi. Semakin dia baik padaku, semakin aku merasa tercekik. Mengapa dia tidak marah? Mengapa dia tidak memaki karena aku pulang selarut ini tanpa kabar? Kebaikan Hana mulai terasa seperti beban yang sangat berat bagi jiwaku yang sudah mulai kotor. Aku melangkah masuk ke kamar, melihat Hana tertidur dengan posisi miring, menyisakan ruang yang luas di sampingnya untukku. Aku berbaring, tapi mataku tidak bisa terpejam. Aku berada di satu ranjang dengan wanita yang paling mencintaiku di dunia ini. Tapi pikiranku sedang berada di tempat lain, membayangkan senyum wanita lain. Malam itu, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku sudah mulai terbiasa berbohong, dan yang lebih menakutkan adalah aku tidak merasa ingin berhenti. Aku sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh, dan bukannya berbalik, aku justru mulai berlari menuju ujung yang gelap. Orang bilang sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat ia akan jatuh juga. Tapi bagiku, jatuh bukan karena aku tidak pandai melompat, melainkan karena aku terlalu sombong hingga lupa bahwa tanah yang kupijak mulai retak. Fokusku di kantor benar-benar terbelah. Pikiranku bukan lagi tentang target perusahaan atau kesejahteraan tim, tapi tentang bagaimana caranya membuat Maya terkesan. Aku mulai menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, makan malam mewah, hadiah-hadiah kecil yang mahal, hingga menyewa mobil yang lebih bagus hanya agar aku terlihat lebih sukses di mata Maya. Tanpa kusadari, aku mulai mengambil dana dari rekening yang seharusnya tidak kusentuh. Itu adalah rekening tabungan darurat keluarga kami. Dalam benakku yang sudah mulai tumpul, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya pinjaman sementara. Aku merasa bisa menggantinya kapan saja saat bonus akhir tahun cair.
Aku tidak sadar, aku sedang berjudi dengan masa depan keluargaku sendiri. Suatu hari, Hana menelponku saat aku sedang menemani Maya berbelanja. Suaranya terdengar panik, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia bilang anak bungsu kami demam tinggi dan nafasnya mulai sesak. Dia butuh aku untuk mengantar ke rumah sakit karena hari itu hujan sangat deras dan sulit mendapatkan transportasi. Tapi tahukah kalian apa yang aku lakukan? Di depanku, Maya sedang mencoba sebuah gaun dan menanyakan pendapatku. Aku melihat layar ponselku, melihat nama Hana yang memanggil, tapi aku justru merasa terganggu. Aku menjawab telepon itu dengan ketus. Aku bilang padanya bahwa aku sedang berada di tengah pertemuan penting dengan klien besar dan tidak bisa diganggu. Aku menyuruhnya untuk menangani sendiri, memanggil taksi, atau meminta bantuan tetangga. Aku menutup telepon itu dengan perasaan kesal, seolah-olah Hana adalah pengganggu dalam hidupku yang baru. Aku kembali tersenyum pada Maya, memujinya betapa cantiknya dia dalam balutan gaun itu. Sementara di belahan kota yang lain, Hana sedang berjuang sendirian menembus hujan, menggendong anak kami yang menggigil, mencari pertolongan di bawah derasnya air yang jatuh. Malam itu, saat aku pulang, suasana rumah sangat berbeda. Tidak ada aroma masakan, hanya ada keheningan yang mencekam. Aku menemukan Hana duduk di kursi ruang tamu, masih dengan baju yang basah kuyup di bagian bawahnya. Dia menatap kosong ke depan. Anak kami sudah tertidur di kamar setelah mendapatkan perawatan. Dia tidak memarahiku, hanya bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Mas, klien itu, apakah dia lebih penting daripada nyawa anak kita?" Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku ingin marah, aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Di bawah sinar lampu ruang tamu yang redup, aku melihat Hana untuk pertama kalinya sebagai sosok yang asing. Dia tidak menangis, tapi matanya memancarkan luka yang begitu dalam, sebuah luka yang bahkan tidak sanggup aku tatap. Di malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan. Bukan takut kehilangan Hana, tapi takut bahwa sandiwara yang kubangun dengan rapi ini mulai menampakkan celahnya. Ada satu titik dalam hidup seseorang di mana nurani bukan lagi menjadi kompas, melainkan sekadar gangguan yang ingin segera disingkirkan. Setelah kejadian anakku jatuh sakit, rumah kami menjadi lebih sunyi. Hana tetap menjalankan tugasnya, tapi gerakannya terasa seperti mesin yang dipaksa bekerja. Dia tidak banyak bicara, dan aku justru menggunakan keheningan itu sebagai alasan untuk semakin menjauh. Aku mulai merasa bahwa Hana adalah beban moral bagi kesenanganku. Maka, aku pun lebih memilih menghabiskan waktu di luar. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari Hana. Dia bilang dia merasa tidak enak badan. Kepalanya pening luar biasa dan badannya menggigil. Dia memintaku pulang lebih awal, hanya sekali ini saja, karena dia merasa tidak sanggup lagi mengurus pekerjaan rumah dan anak-anak. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, Maya mengirimkan pesan yang berbeda. Dia bilang dia sedang bersedih karena ada masalah keluarga, dan hanya aku yang bisa menenangkannya. Dia memintaku menemuinya di sebuah restoran di pusat kota. Kalian tahu apa yang dilakukan pria yang sudah buta hatinya? Aku mengirimkan balasan singkat pada Hana. Aku berbohong lagi. Aku bilang ada audit mendadak dari kantor pusat, dan semua staf dilarang pulang sebelum pekerjaan selesai. Aku bahkan tidak menanyakan apakah dia sudah minum obat atau belum. Aku langsung mematikan notifikasi untuk namanya, lalu memacu mobilku menuju tempat Maya berada. Malam itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan keluh kesah Maya yang sebenarnya sepele. Aku menghiburnya, memesankan makanan terbaik untuknya, dan menatap matanya dengan penuh simpati. Aku merasa menjadi pahlawan bagi wanita yang sebenarnya hanya sedang memanipulasiku. Sementara itu, aku melupakan wanita yang selama belasan tahun telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku. Aku pulang lewat tengah malam. Keadaan rumah gelap gulita. Saat aku melangkah masuk ke kamar, aku menemukan Hana tergeletak di lantai di samping tempat tidur. Dia pingsan dengan botol kompres yang sudah dingin di dekatnya. Anak bungsu kami tertidur di sampingnya sambil memegangi tangan ibunya, seolah sedang mencoba menjaga satu-satunya pegangan hidupnya. Rasa takut menyergapku, tapi yang lebih mengerikan adalah rasa malu yang luar biasa. Aku mengangkat tubuh Hana yang terasa sangat ringan, jauh lebih ringan dari terakhir kali aku memeluknya.
Dia sangat kurus. Kapan terakhir kali aku memperhatikannya makan? Kapan terakhir kali aku bertanya tentang kesehatannya? Saat dia mulai siuman di bawah asuhanku yang setengah hati, hal pertama yang dia katakan bukan makian. Dengan suara parau dan mata yang masih terpejam, dia berbisik, "Mas, maaf ya, pekerjaan kantor jadi terganggu karena aku sakit. Aku cuma takut tidak ada yang menjaga anak-anak kalau aku pingsan lagi." Mendengar itu, dadaku terasa seperti dihantam godam besar. Hana justru meminta maaf padaku atas kebohongan yang aku buat. Ketulusannya terasa seperti racun yang membakar jiwaku yang kotor. Tapi bukannya bertaubat, ego pengecutku justru membuatku merasa semakin benci pada diriku sendiri. Dan kebencian itu, anehnya, justru aku tumpahkan dengan semakin membenci Hana. Karena melihat wajahnya hanya membuatku teringat betapa hinanya aku. Ketakutan terbesar seorang pembohong bukanlah saat rahasianya terbongkar, melainkan saat dia mulai kehilangan kendali atas kebohongannya sendiri. Aku merasa seperti sedang menggiring diriku sendiri ke tepi jurang, namun kakiku seolah menolak untuk berhenti melangkah. Hari itu, Maya datang padaku dengan wajah yang sembab. Dia bercerita tentang kesulitan keuangan keluarganya yang mendesak. Dia butuh sejumlah uang yang tidak sedikit. Sebagai pria yang selama ini membangun citra sebagai sosok yang sukses dan mapan di depannya, aku merasa harga diriku dipertaruhkan. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin dia berhenti memujiku. Tanpa pikir panjang, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Aku melihat satu rekening yang selama ini hampir tidak pernah kusentuh. Rekening itu adalah tabungan pendidikan anak-anak kami. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh Hana, hasil dari dia menyisihkan uang belanja dan hasil usaha kecil-kecilannya menjual kue di hari libur. Tanganku sempat gemetar. Aku teringat bagaimana Hana sangat teliti mencatat setiap rupiah yang masuk ke sana. Dia selalu bilang, "Mas, ini untuk masa depan anak-anak kita, supaya mereka bisa sekolah setinggi mungkin tanpa beban." Tapi suara Hana di kepalaku kalah nyaring oleh bujuk rayu Maya yang ada di depanku. Aku meyakinkan diriku bahwa aku hanya meminjam sebentar, hanya beberapa minggu, pikirku. Dengan satu sentuhan jari, uang dalam jumlah besar itu berpindah tangan. Aku memberikan masa depan anak-anakku pada wanita yang baru ku kenal beberapa bulan. Namun sore itu, semesta seolah mulai menagih bayarannya. Hana menungguku di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat. Di tangannya ada sebuah buku tabungan dan ponselnya. Dia baru saja pergi ke bank untuk mengecek saldo karena ada biaya sekolah yang harus dibayarkan. Dia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan, tapi sebuah kehampaan yang luar biasa. Dia bertanya dengan suara yang sangat tenang, namun bergetar. "Mas, ada transaksi besar keluar dari rekening anak-anak. Apa akun kita dibajak? Aku takut sekali, Mas. Itu uang sekolah mereka." Lidahku keluh. Aku merasa seluruh oksigen di ruangan itu hilang. Aku tidak sanggup menatap matanya. Dan dalam kepanikanku, aku justru memilih untuk menyerang. Aku malah membentaknya. Aku bilang dia terlalu ikut campur urusan keuangan. Aku bilang aku menggunakannya untuk investasi kantor yang pasti untung besar. Aku menyebutnya tidak percaya pada suaminya sendiri. Hana hanya terdiam. Dia menatapku cukup lama, seolah sedang mencari sosok suaminya yang dulu di dalam mataku. Tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya mengangguk pelan, menyimpan buku tabungan itu, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak berani masuk ke kamarku sendiri. Aku duduk di sofa ruang tamu yang dingin, menyadari bahwa retakan di rumah tanggaku sudah bukan lagi sekedar garis halus. Ini sudah menjadi lubang besar yang menganga. Aku sudah melampaui batas yang seharusnya tidak kuseberangi. Rahasiaku kini bukan lagi soal perasaan, tapi soal pengkhianatan terhadap masa depan darah dagingku sendiri. Setelah malam yang penuh ketegangan soal uang tabungan itu, aku mengira Hana akan meledak. Aku mengira dia akan mengadu pada ibuku atau memanggil pengacara. Tapi ternyata aku salah besar. Hana justru melakukan sesuatu yang membuatku merasa semakin kecil. Dia mulai bekerja lebih keras. Dari jendela kamar, aku sering melihat lampu dapur masih menyala hingga pukul 2 pagi. Dia kembali membuat kue-kue pesanan, sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan karena aku melarangnya dengan alasan agar dia fokus mengurus rumah. Dia seolah sedang mencoba menambal lubang yang kubuat dengan tangannya sendiri.
tanpa banyak bicara, tanpa satu pun kata makian. Hana menetapkan tujuannya, menyelamatkan masa depan anak-anak dan keutuhan rumah tangga kami. Dia bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja di depan anak-anak dan keluarga besar. Dia tetap menyiapkan pakaianku, tetap mencium tanganku saat aku berangkat kerja. Meski aku tahu, hatinya mungkin sedang hancur berkeping-keping. Tapi kebaikan Hana justru menjadi rintangan terberat bagiku. Mengapa? Karena setiap kali aku melihatnya berjuang, aku diingatkan betapa jahatnya aku. Bukannya tersentuh dan berhenti, aku justru merasa tertekan oleh kesuciannya. Aku merasa seolah Hana sedang memamerkan kebaikannya untuk membuatku merasa bersalah. Sungguh, pikiran pria yang sedang berselingkuh adalah tempat paling gelap dan tidak logis di dunia. Aku pun semakin sering mencari pelarian ke Maya. Di sana tidak ada beban moral, di sana aku tidak perlu merasa menjadi penjahat. Suatu sore, aku pulang dan menemukan Hana sedang berbicara dengan adik iparku di ruang tamu. Mereka membicarakan soal biaya pengobatan ibuku yang tiba-tiba jatuh sakit. Hana dengan lembut berkata bahwa dia akan mengusahakannya dari hasil jualan kuenya, tanpa menyebutkan sedikit pun bahwa aku telah menghabiskan tabungan kami. Alih-alih merasa bersyukur memiliki istri seperti dia, aku justru merasa tersinggung. Aku merasa otoritas duniaku sebagai kepala keluarga terancam oleh kemandiriannya. Aku menghampiri mereka dan dengan kasarnya berkata bahwa Hana tidak perlu berlagak menjadi pahlawan. Aku bilang, urusan uang adalah urusanku dan dia hanya perlu diam di dapur. Hana tertegun. Adik iparku menatapku dengan tatapan tidak percaya. Tapi aku tidak peduli. Aku masuk ke kamar dan membanting pintu. Di dalam sana, aku justru menelpon Maya, meminta dia menemuiku malam itu juga, karena aku merasa stres dengan urusan rumah. Aku benar-benar buta. Aku tidak melihat bahwa Hana sedang berjuang sendirian menahan runtuhnya atap rumah kami. Sementara aku justru sedang sibuk memahat dinding rumah orang lain dengan emas yang kucuri dari rumahku sendiri. Ada sebuah keberanian yang tumbuh dari rasa bersalah yang dipelihara. Semakin aku menutupi hubunganku dengan Maya, semakin Maya merasa memiliki hak atas diriku. Dia mulai bosan menjadi rahasia yang disimpan di balik laci kantor. Dia ingin menjadi nyata, meski itu artinya harus menginjak-injak perasaan wanita lain. Malam itu, saat kami sedang makan malam dalam keheningan yang biasa, ponselku yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor baru memanggil. Aku merasa jantungku berhenti berdetak saat melihat kode area yang sangat kukenal. Aku mematikan panggilannya dengan tangan gemetar. Tapi hanya berselang detik, sebuah pesan singkat masuk. Isinya singkat, namun sanggup meruntuhkan duniaku. Mas, aku rindu. Kenapa suaramu terasa begitu jauh hari ini? Aku melirik Hana. Dia sedang menyuapi anak bungsu kami. Dia pasti melihat kilatan cahaya di layar ponselku. Tapi dia hanya diam, meski tangannya terlihat sedikit gemetar saat memegang sendok. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada jika dia melemparkan piring ke arahku. Keesokan harinya, gangguan itu menjadi semakin nyata. Saat aku sedang mandi, telepon rumah berbunyi. Aku mendengar Hana mengangkatnya. Aku mematikan keran air, mencoba mencuri demar di balik pintu kamar mandi dengan nafas yang tertahan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Aku hanya mendengar suara Hana yang tetap tenang, namun sangat dingin, berkata, "Halo? Ya, Ari sedang mandi. Ada pesan yang ingin disampaikan? Baik, akan saya sampaikan jika itu memang mendesak untuk urusan kantor." Aku keluar dari kamar mandi dengan perasaan panik yang luar biasa. Aku menghampiri Hana dan langsung merebut gagang telepon dari tangannya, meski panggilannya sudah berakhir. Aku membentaknya, menuduhnya lancang mengangkat telepon pribadiku. Aku menggunakan amarah sebagai tameng untuk menutupi ketakutanku yang sangat besar. Hana menatapku lurus-lurus. Matanya yang biasanya hangat, kini terlihat seperti telaga yang membeku. Dia hanya berkata pelan. Dia bilang namanya Maya. Katanya ada dokumen hatimu yang tertinggal di mejanya. Apa kau mulai membawa urusan hatimu ke kantor, Mas? Aku terpojok. Aku mulai berteriak, mengalihkan pembicaraan, menyebutnya terlalu banyak menonton drama dan mulai berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja. Aku menyalahkannya yang kurang perhatian hingga aku merasa tertekan di rumah sendiri. Aku membolak-balikan fakta membuat seolah-olah dia adalah istri yang gagal memberikan ketenangan.
sehingga aku berhak mendapatkan hiburan di luar. Hana tidak membalas teriakanku. Dia hanya mengambil piring-piring kotor di meja, lalu berbalik menuju dapur. Dari balik punggungnya, aku mendengar suara lirih yang nyaris terdengar. Aku tidak pernah lelah mengurus rumah ini, Mas. Aku hanya lelah berjuang sendirian menjaga pintu yang sengaja kau biarkan terbuka untuk orang lain. Kalimat itu menghujamku tepat di ulu hati. Tapi bukannya meminta maaf, aku justru merasa semakin terancam. Aku segera mengambil kunci mobil dan pergi dari rumah. Aku memilih untuk menemui Maya dan memarahinya karena berani menelepon ke rumah. Namun ironisnya, kemarahan itu justru berakhir dengan aku yang kembali mencari kenyamanan di pelukannya. Aku sedang menghancurkan benteng terakhirku, dan anehnya, aku merasa itulah satu-satunya cara untuk merasa bebas. Ketika seseorang sedang tersesat di tengah hutan, dia akan menganggap suara kompas sebagai gangguan dan cahaya bintang sebagai ancaman. Begitulah keadaanku. Aku bukan hanya menutup telinga dari Hana, tapi aku mulai menutup hati dari satu-satunya wanita yang melahirkanku ke dunia ini, ibuku. Ibuku sudah mencium aroma ketidakharmonisan ini. Dia mengenal Hana lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa di balik senyum menantunya yang tetap terjaga, ada binar mata yang sudah padam. Sore itu ibu datang tanpa memberitahu. Dia duduk di teras, memperhatikan Hana yang sedang menjemur pakaian dengan gerakan yang terlihat sangat letih. Aku baru saja turun dari mobil dengan setelan jas mahal. Sisa wangi parfum Maya masih menempel di kerah bajuku. Saat aku hendak melangkah masuk, ibu memanggilku. Suaranya tidak keras, tapi mengandung otoritas yang tidak bisa kubantah. Ibu tidak memaki. Beliau hanya bertanya, "Aris, kapan terakhir kali kamu melihat istrimu benar-benar tertawa? Bukan sekadar tersenyum sopan saat ada tamu, tapi tertawa lepas karena dia merasa dicintai." Aku terdiam, membuang muka ke arah lain. Aku mulai mengeluarkan jurus andalanku, alasan pekerjaan. Aku bilang aku sibuk mencari uang untuk membiayai pengobatan ibu dan masa depan anak-anak. Aku bilang Hana hanya kelelahan biasa karena terlalu banyak mengambil pesanan kue. Ibu menghela nafas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti luka lama yang terbuka kembali. Beliau berkata, "Aris, uang bisa dicari, tapi kehormatan seorang istri yang kau injak-injak tidak akan pernah bisa kau beli kembali. Ibu melihat wanita lain di matamu. Jangan sampai kau kehilangan matahari hanya karena mengejar kunang-kunang." Kalimat ibu seharusnya menjadi rem bagiku, tapi egoku sudah terlalu besar. Aku justru merasa diserang. Aku merasa ibu selalu membela Hana karena Hana selalu bermuka manis di depannya. Aku membentak ibuku sendiri. Aku bilang ibu tidak tahu apa-apa tentang beban mentalku di kantor. Aku bilang ibu seharusnya bersyukur punya anak sukses seperti aku, bukan malah mencampuri urusan pribadiku. Aku melihat tangan ibu gemetar. Beliau kecewa. Sangat kecewa. Hana yang mendengar suara keras dari arah depan, segera berlari keluar. Dia mencoba menenangkan ibu, mengelus punggung ibu, dan memintaku untuk bersikap lebih lembut. Tapi apa yang kulakukan? Aku justru menepis tangan Hana. Aku bilang mereka berdua sama saja, hanya bisa berkomplot untuk menjatuhkan mentalku di rumah sendiri. Aku masuk ke kamar, mengambil beberapa helai baju, dan pergi begitu saja, tanpa pamit pada ibu yang masih menahan tangis di teras. Malam itu, aku tidur di apartemen kecil yang kusewa diam-diam untuk Maya. Aku merasa bebas dari ceramah ibu dan tatapan sedih Hana. Aku merasa telah berhasil memutus rantai yang mengekangku. Aku tidak sadar bahwa dengan membentak ibuku dan mengabaikan istrinya, aku baru saja mencopot satu persatu fondasi yang menjaga atap hidupku agar tidak runtuh. Aku merasa sedang terbang tinggi, tanpa menyadari bahwa sayapku sedang terbakar api yang kusulut sendiri. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika kau ingin menghancurkan sesuatu, hancurkanlah sampai ke akarnya. Dan itulah yang aku lakukan malam itu. Aku sudah tidak tahan lagi hidup dalam dua dunia. Aku merasa tercekik oleh kebaikan Hana, dan aku merasa sudah saatnya aku bebas untuk mengejar kebahagiaanku bersama Maya. Malam itu, aku pulang dengan keputusan yang sudah bulat. Aku menemukan Hana sedang duduk di meja makan, menungguku dengan segelas air putih dan wajah yang sangat lelah.
Dia baru saja menyelesaikan ratusan pesanan kue untuk menambal tabungan anak-anak yang kuhilangkan. Tapi di mataku, perjuangannya itu justru terlihat seperti beban moral yang menyebalkan. Aku tidak duduk. Aku tetap berdiri di depan pintu, seolah-olah aku siap untuk pergi lagi kapan saja. Dengan suara yang datar, tanpa emosi, aku mengucapkannya. Nah, aku rasa kita butuh jeda. Aku ingin kita berpisah sementara. Hana terdiam. Gelas di tangannya hampir saja jatuh. Dia menatapku, mencoba mencari tanda bahwa aku sedang bercanda. Tapi dia hanya menemukan kekosongan di mataku. Dia bertanya dengan suara yang nyaris hilang. Apa salahku, Mas? Apa yang kurang dari pengabdianku selama 10 tahun ini? Aku menjawabnya dengan kebohongan paling kejam yang pernah aku ciptakan. Aku bilang aku lelah dengan tuntutan keluarga. Aku bilang aku ingin fokus pada karierku yang sedang di puncak, dan kehadiran dia serta anak-anak hanya membuatku merasa terbebani secara mental. Aku menyalahkan dia karena dia terlalu sempurna, hingga aku merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Bayangkan, aku menyalahkan kesempurnaannya untuk menutupi kebusukanku sendiri. Hana tidak menangis histeris, dia hanya menunduk, bahunya bergetar hebat. Dia bertanya lagi, apa ini karena wanita itu, Maya? Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang menutupi rasa takutku. Aku membentaknya, mengatakan bahwa dia terlalu banyak berhalusinasi dan cemburu buta itulah yang membuatku muak. Aku bilang keputusanku sudah final, aku akan keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku melangkah ke kamar, mengambil koper yang sudah kusiapkan di bagasi mobil sebelumnya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku melihat anak-anakku mengintip dari balik pintu kamar mereka dengan mata yang ketakutan. Mereka tidak berani memanggilku. Dan aku bahkan tidak menoleh. Aku menutup hatiku rapat-rapat untuk mereka. Di ambang pintu, Hana memanggilku 1 kali lagi. Dia berkata, Mas, jika kau melangkah keluar dari pintu ini hanya untuk mengejar bayangan, kau mungkin akan menemukan apa yang kau cari. Tapi ingatlah satu hal, pintu ini mungkin tidak akan terbuka dengan cara yang sama saat kau sadar nanti. Aku tidak peduli. Aku menutup pintu rumah itu dengan dentuman keras. Aku masuk ke mobil, memacu kendaraan itu menuju apartemen Maya dengan perasaan lega yang semu. Aku merasa telah memenangkan pertempuran. Aku merasa telah meraih kebebasanku. Malam itu, aku merayakan kebebasanku dengan tawa bersama Maya, tanpa menyadari bahwa di saat yang sama, aku baru saja membuang satu-satunya pelindung hidupku. Aku merasa sedang naik ke puncak dunia, padahal aku baru saja melompat dari tebing yang sangat tinggi tanpa parasut. Aku telah kehilangan permata itu, dan kegelapan baru saja dimulai. Minggu-minggu pertama setelah aku meninggalkan rumah adalah waktu yang paling membahagiakan dalam hidupku. Atau setidaknya, begitulah caraku membohongi diri sendiri. Tidak ada lagi teguran dari ibu. Tidak ada lagi wajah Hana yang penuh kelelahan. Dan tidak ada lagi suara anak-anak yang menuntut waktuku. Aku merasa seperti seorang pemuda yang baru saja menemukan dunianya kembali. Aku menghabiskan setiap malam bersama Maya. Apartemen yang kusewa kini penuh dengan tawa, musik, dan kemewahan yang dulu tidak pernah kurasakan di rumah yang terlalu tenang. Aku merasa menjadi pria paling hebat karena berhasil lepas dari tanggung jawab yang selama ini kuanggap sebagai beban. Aku merasa telah menang. Namun perlahan-lahan, topeng itu mulai retak. Kesempurnaan hidup yang kutawarkan pada Maya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maya bukan Hana. Maya tidak tahu caranya mengelola uang belanja agar cukup untuk 1 bulan. Maya tidak mengerti caranya memasak di dapur jika aku sedang ingin makan masakan rumah. Maya hanya tahu cara menghabiskan, cara meminta, dan cara menuntut perhatian lebih. Setiap kali aku pulang dalam keadaan lelah dari kantor, aku tidak lagi menemukan kopi hangat di meja. Sebaliknya, aku menemukan tumpukan baju kotor di sudut ruangan dan Maya yang mengeluh karena aku pulang terlambat dan tidak membawakannya hadiah. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku bisa fokus mengejar karir karena ada Hana yang menjaga punggungku. Tanpa Hana, hidupku yang terlihat mewah ini sebenarnya berantakan di dalamnya. Di kantor pun segalanya mulai berubah. Rekan-rekanku mulai berbisik di belakangku. Kabar tentang aku yang meninggalkan anak dan istri demi seorang asisten mulai tersebar luas.
Atasanku yang sangat menghormati nilai-nilai kekeluargaan mulai menjaga jarak. Proyek-proyek besar yang seharusnya kuterima, satu persatu mulai dialihkan kepada orang lain. Suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon apartemen, aku melihat ke arah bawah. Aku melihat sebuah mobil keluarga yang sedang parkir. Seorang ayah keluar menggendong anaknya yang tertidur, diikuti istrinya yang membawa tas belanjaan. Mereka terlihat sangat lelah, tapi ada kedamaian di wajah mereka. Tiba-tiba, rasa rindu menghantam dadaku seperti godam besar. Aku rindu suara tawa anak-anakku. Aku rindu keheningan rubahku yang dulu. Aku rindu Hana. Tapi egoku masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Aku justru mematikan kerinduan itu dengan segelas kopi pahit yang kubuat sendiri, yang rasanya jauh berbeda dari buatan Hana. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase adaptasi. Aku belum tahu bahwa ini sebenarnya adalah awal dari badai yang akan menyapu bersih semua kesombonganku. Ada saat di mana kita akhirnya dipaksa untuk melihat kenyataan tanpa filter apapun. Bagi aku, momen itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Karirku, yang dulu kupikir adalah benteng yang tak terkalahkan, mulai runtuh karena fokusku yang hancur. Atasanku memanggilku, memberikan surat peringatan terakhir karena kinerjaku yang merosot tajam. Aku pulang ke apartemen dengan perasaan hancur, berharap mendapatkan pelukan atau kata-kata penyemangat. Tapi yang kutemukan justru pemandangan yang membuat darahku berdesir dingin. Maya tidak sedang menungguku dengan simpati. Dia sedang sibuk mengemasi beberapa barang mewahnya ke dalam tas. Saat aku menceritakan bahwa posisiku di kantor terancam dan gajiku mungkin akan dipotong besar-besaran, wajah manis yang selama ini memujiku berubah menjadi wajah yang sangat asing, dingin, dan penuh perhitungan. Dia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Dia justru bertanya, "Lalu bagaimana dengan rencana kita liburan ke luar negeri bulan depan? Bagaimana dengan cicilan barang-barang yang baru kita beli?" Di detik itulah, timbangan di mataku jatuh. Aku tersadar bahwa Maya tidak pernah mencintai Aris. Dia hanya mencintai fasilitas yang bisa kuberikan. Dia adalah benalu yang hanya akan tetap menempel selama pohon tempatnya bersandar masih hijau dan rimbun. Begitu pohon itu mulai layu, dia bersiap mencari inang yang baru. Kami bertengkar hebat malam itu. Bukan pertengkaran penuh makna seperti saat Hana menasihatiku, tapi pertengkaran yang dangkal dan menyakitkan. Maya terang-terangan membandingkanku dengan pria lain yang menurutnya lebih mapan. Dia menyebutku pria yang lemah karena tidak bisa menjaga jabatan dan egoku sendiri. Kata-katanya seperti belati yang menusuk harga diriku yang paling dalam. Aku teringat Hana. Hana yang dulu selalu berkata, "Mas, tidak apa-apa kalau kita sedang sulit. Yang penting kita bersama." Hana yang rela menjual kuenya demi menutup kekuranganku tanpa pernah menghinaku sedikit pun. Malam itu, Maya pergi meninggalkan apartemen. Dia tidak menoleh lagi. Dia meninggalkanku di tengah tumpukan barang yang belum lunas cicilannya dan tagihan yang membengkak. Aku duduk sendirian di lantai dingin apartemen yang terasa sangat asing itu. Kesunyian ini berbeda dengan kesunyian di rumahku dulu. Ini adalah kesunyian yang hampa, kesunyian yang menghakimi. Aku melihat bayanganku di kaca, dan aku tidak mengenali pria yang berdiri di sana. Aku sudah kehilangan segalanya, jabatanku, hartaku, dan yang paling menyakitkan, aku sudah kehilangan harga diriku sebagai seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah. Aku sedang berada di titik nadir, dan aku baru menyadari bahwa selama ini aku telah menukar berlian dengan sebuah batu kali yang hanya tampak berkilau karena terkena cahaya lampu. Kehancuran itu tidak datang dengan suara ledakan yang besar. Ia datang dengan kesunyian yang mencekik. Setelah Maya pergi dan perusahaan akhirnya memutuskan untuk memecatku, duniaku benar-benar gelap. Apartemen yang dulu terasa seperti istana kebebasan, kini harus kutinggalkan karena aku tak lagi sanggup membayar sewanya. Aku kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Hanya ada sebuah kasur tipis dan satu lemari kayu tua. Setiap malam, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berjamur,
meratapi betapa bodohnya aku. Aku telah membuang istana yang dibangun dengan cinta demi sebuah gubuk yang dipenuhi kepalsuan. Karena rindu yang tak tertahankan, suatu sore aku memberanikan diri untuk melintas di depan rumah lama kami. Aku memarkir motor tuaku jauh di ujung jalan, bersembunyi di balik pohon besar agar tidak terlihat. Aku melihat rumah itu. Masih tetap rapi dan asri seperti dulu. Bahkan cat pagarnya terlihat baru. Dan di sana, aku melihat Hana. Dia keluar dari pintu rumah dengan mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi. Wajahnya terlihat segar, jauh lebih bersinar daripada saat terakhir kali aku meninggalkannya. Aku melihat dia sedang mengarahkan beberapa karyawan untuk memasukkan kotak-kotak kue ke dalam mobil pengantar. Rupanya, usaha kue yang dulu aku remehkan kini telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang besar. Hana bukan lagi wanita yang lemah dan bergantung padaku. Dia telah bangkit, dia telah membuktikan bahwa dia sanggup berdiri tegak bahkan setelah aku mematahkan hatinya. Lalu aku melihat anak-anakku. Mereka keluar dari rumah sambil tertawa, mengenakan seragam sekolah yang bagus. Mereka terlihat sangat bahagia. Ayah mereka tidak ada di sana, tapi mereka tampak baik-baik saja. Di saat itulah, hatiku terasa seperti diremas. Aku menyadari bahwa keberadaanku selama ini bukanlah sumber kebahagiaan mereka, melainkan beban yang menghambat mereka. Aku ingin sekali lari ke arah mereka, memeluk mereka, dan memohon maaf hingga suaraku habis. Tapi kakiku terasa kaku. Siapa aku? Aku hanyalah pria yang sudah mengkhianati mereka. Aku hanyalah pria yang membuang tabungan mereka demi wanita lain. Aku hanya bisa berdiri dari kejauhan, menangis dalam diam saat melihat mobil mereka menjauh. Aku menyadari satu kebenaran pahit. Hana dan anak-anakku bisa hidup tanpaku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa mereka. Aku telah menjadi orang asing di duniaku sendiri. Aku adalah seorang pengembara yang telah kehilangan rumah, dan yang tersisa hanyalah bayang-bayang penyesalan yang terus mengejarku setiap kali aku menutup mata. Pernahkah kalian merasa bahwa dunia benar-benar telah berhenti memedulikan keberadaan kalian? Aku mencapainya. Di kamar kos yang sempit ini, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhku menggigil hebat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak punya siapa-siapa untuk sekedar mengambilkan segelas air putih. Dalam igawan demamku, aku memanggil nama Hana. Aku membayangkan tangan lembutnya menyentuh dahi ini dengan kompres hangat. Aku membayangkan suaranya yang menenangkan, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat aku membuka mata, yang ada hanyalah dinding lembab dan keheningan yang menyakitkan. Aku tersadar, aku telah menjadi sampah dari keputusanku sendiri. Uangku hampir habis, fisikku melemah, dan yang paling parah, harga diriku telah hancur berkeping-keping. Aku merasa terlalu kotor untuk kembali, terlalu hina untuk menampakkan wajah di depan pintu rumah yang dulu kubanting dengan penuh kesombongan. Aku merasa tidak pantas mendapatkan maaf, apalagi cinta. Malam itu, di tengah rasa sakit yang menusuk tulang, aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir yang paling sulit. Aku bisa saja memilih untuk menghilang selamanya, pergi ke kota lain, mengganti identitas, dan membiarkan Hana serta anak-anakku melupakan bahwa aku pernah ada. Itu mungkin lebih adil bagi mereka daripada melihatku kembali dalam keadaan sehancur ini. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi menanggung malu karena memiliki suami dan ayah sepertiku. Tapi, ada bagian kecil di hatiku yang masih berdenyut, sebuah kerinduan untuk menebus dosa. Pilihan kedua adalah pilihan yang paling berat bagi egoku. Kembali ke sana, bukan sebagai kepala keluarga yang berkuasa, tapi sebagai seorang pendosa yang bersujud di kaki istrinya. Menghadapi tatapan kecewa ibuku, menghadapi kebencian di mata anak-anakku, dan menerima jika memang mereka memutuskan untuk mengusirku selamanya. Aku menatar sebuah foto kecil yang diam-diam kuambil dari tumpukan barang lama sebelum aku pergi dulu. Foto Hana dan anak-anak yang sedang tersenyum. Aku menyentuh wajah mereka di atas kertas itu dengan jari yang gemetar. Aku harus memilih. Tetap bersembunyi dalam lubang kehinaan ini sampai maut menjemput,
atau bangkit dan berjalan kaki menuju rumah itu, meski aku harus merangkak di atas aspal untuk memohon pengampunan. Aku tahu, mungkin tidak akan ada lagi tempat untukku di meja makan mereka. Tapi setidaknya, aku ingin mereka tahu bahwa ayahnya telah sadar, meski kesadaran itu datang saat semuanya sudah menjadi abu. Dengan tenaga terakhir yang kupunya, aku menyeret tubuhku bangun. Aku tidak tahu apakah pintu itu akan terbuka ataukah aku akan mati di depan pagar rumahku sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin mati sebagai pengecut yang melarikan diri dari kesalahannya. Dunia tidak berubah saat aku memutuskan untuk kembali. Jalanan menuju rumah itu tetap sama, namun langkah kakiku terasa ribuan kali lebih berat. Aku sampai di lingkungan rumahku saat fajar baru saja menyingsing. Tapi aku tidak menuju ke pintu depan. Aku tidak punya nyali untuk itu. Aku menyewa sebuah bilik kecil di belakang pasar yang tak jauh dari rumah kami. Di sana, aku memulai hidupku sebagai orang asing. Aku melepaskan semua atribut kemewahanku dulu. Jas mahal dan sepatu kulitku sudah kuganti dengan baju buruh yang kusam. Aku bekerja apa saja, menjadi kuli panggul pasar, pengantar barang, hingga pembersih jalanan. Tujuanku hanya satu, menebus setiap rupiah yang dulu kucuri dari tabungan anak-anakku. Setiap minggu, setelah aku menerima upah yang tak seberapa, aku menyisihkan sebagian besar darinya. Aku memasukkannya ke dalam amplop coklat polos tanpa nama. Di malam yang sangat larut, saat seluruh dunia terlelap, aku mengendap-ngendap menuju pagar rumahku. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan amplop itu ke bawah pintu atau di dalam kotak pos. Aku melakukannya bukan agar mereka tahu aku kembali. Aku melakukannya karena aku ingin bertanggung jawab meski dari balik bayang-bayang. Pernah suatu kali, saat aku sedang mengangkut sayuran di pasar, aku melihat Hana dari kejauhan. Dia sedang berbelanja untuk bahan baku kuenya. Aku segera menundukkan kepala, menarik topi kumalku rendah-rendah agar dia tidak mengenaliku. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku melihatnya begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Dia terlihat sangat mandiri. Dia tidak lagi tampak seperti wanita yang rapuh yang dulu kutinggalkan. Tapi saat dia melewati tempatku berdiri, aku mencium aroma sabun yang sangat kukenal. Aroma yang dulu selalu menyambutku saat pulang kerja. Rasanya sesak sekali. Aku ingin memanggil namanya, aku ingin memohon maaf, tapi aku sadar diri, aku belum layak untuk itu. Aku terus bekerja hingga tanganku melepuh dan punggungku terasa seakan mau patah. Tapi anehnya, rasa sakit di tubuhku ini justru membuat hatiku merasa lebih tenang. Setiap tetes keringat yang jatuh terasa seperti penghapus dosa-dosa masa laluku. Aku belajar satu hal yang dulu tidak pernah kupahami saat aku berada di puncak, bahwa nilai seorang pria bukan terletak pada seberapa tinggi jabatannya atau seberapa tebal dompetnya, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Aku adalah bayangan yang mengawasi mereka, seorang pelindung yang tak terlihat, yang sedang mengumpulkan serpihan harga diri yang dulu kuhancurkan sendiri. Sepandai-pandainya aku bersembunyi di balik bayang-bayang, insting seorang istri yang tulus tidak akan pernah bisa dikelabui. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku, dengan pakaian basah kuyup dan topi yang menutupi wajah, baru saja menyelipkan amplop coklat ke bawah pintu pagar rumah. Aku pikir aku aman, sampai sebuah cahaya lampu teras menyala terang secara tiba-tiba. Langkahku terhenti. Jantungku seolah berhenti berdetak saat mendengar suara pintu terbuka. Mas Aris, suara itu, suara yang dulu sering kuabaikan, kini terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian malam. Aku tetap membelakanginya, tidak sanggup menoleh. Aku merasa terlalu hina untuk sekedar membiarkan bayanganku menyentuh kakinya. Aku hendak lari, tapi kakiku terasa seberat timah. Jangan lari lagi, Mas. Aku sudah tahu itu kamu sejak amplop ketiga datang. Aku perlahan membalikkan badan. Di sana, Hana berdiri di bawah lampu teras. Dia tidak membawa kemarahan, tidak ada sapu atau teriakan makian. Dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Melihat suaminya yang dulu gagah, kini berdiri gemetar dalam pakaian kusam kuli pasar. Aku tertunduk dalam-dalam. Air mataku jatuh bercampur dengan air hujan. Aku berlutut di atas aspal yang dingin,
di depan pagar rumah yang dulu kubuang. Tanpa sepatah kata pun, aku hanya bisa terisak. Semua kata maaf yang sudah kususun di kepala selama berbulan-bulan mendadak hilang. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menghujam jantung. Hana berjalan mendekat, tetap menjaga jarak. Dia tidak menyuruhku masuk, tapi dia juga tidak mengusirku. Dia hanya berkata dengan suara yang sangat tenang, "Mengapa kamu melakukan ini, Mas? Mengapa kamu mengirim uang-uang ini?" Aku menjawab dengan suara parau. Karena aku tidak punya cara lain untuk menunjukkan bahwa aku menyesal, Nah. Aku tahu, uang ini tidak akan bisa membeli kembali 10 tahun pengabdianmu. Aku hanya ingin anak-anak bisa sekolah dari hasil keringatku yang jujur, bukan dari uang yang kucuri dulu. Hana terdiam cukup lama. Hanya suara hujan yang mengisi keheningan di antara kami. Kemudian dia berkata, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin hatiku busuk karena menyimpan kebencian padamu. Tapi untuk kembali, itu adalah jalan yang berbeda." Kalimat itu menyakitkan, tapi adil. Aku mengangguk pelan. Aku tidak mengharapkan karpet merah. Melihatnya masih mau berbicara denganku saja sudah merupakan keajaiban yang tidak pantas kudapatkan. Malam itu, di bawah guyuran hujan, tidak ada caci maki. Hanya ada pengakuan jujur dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Malam di bawah hujan itu mengubah segalanya. Hana tidak mengundangku masuk ke rumah, namun dia juga tidak lagi membiarkanku menghilang dalam gelap. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel tuaku. Bukan dari Hana, tapi dari ibuku. Beliau memintaku datang ke rumahnya. Saat aku sampai, aku melihat ibu sedang duduk bersama kedua anakku di ruang tamu. Jantungku berdebar sangat kencang, takut jika mereka akan menatapku dengan kebencian. Namun saat putra sulungku melihatku, dia tidak memaki. Dia hanya menatap pakaianku yang sederhana, lalu menunduk. Ada jarak yang lebar, sebuah jurang yang aku gali sendiri selama berbulan-bulan. Ibu adalah jembatannya. Beliau berkata bahwa Hana mengizinkanku untuk bertemu anak-anak setiap akhir pekan di rumah ibu. Ini adalah syarat yang berat, namun sangat masuk akal. Hana ingin aku membuktikan diri bukan dengan kata-kata, tapi dengan konsistensi. Pertemuan pertama itu terasa sangat kaku. Aku mencoba mengajak mereka bicara, tapi jawaban mereka hanya seadanya. Aku menyadari bahwa aku bukan lagi pahlawan di mata mereka. Aku hanyalah seorang pria yang pernah mengecewakan ibu mereka. Aku harus belajar menjadi ayah dari titik nol. Aku membantu mereka mengerjakan PR, mendengarkan cerita sekolah mereka, dan yang paling penting, aku belajar untuk hadir secara utuh, tanpa gangguan ponsel atau ego. Hana sendiri sesekali datang untuk menjemput anak-anak. Kami tidak banyak bicara soal perasaan. Pembicaraan kami hanya seputar nilai sekolah atau kebutuhan anak-anak. Namun dalam setiap tatapan singkat yang kami pertukarkan, aku merasakan sesuatu yang mulai mencair. Kebekuan itu perlahan terkikis oleh ketulusanku yang tidak lagi menuntut apa-apa. Suatu sore, saat Hana hendak pulang membawa anak-anak, dia berhenti di depan motor tuaku. Dia memberikan sebuah bungkusan kecil berisi kue buatannya. "Ini pesanan orang yang batal diambil. Mas bawa saja untuk makan malam di kos," katanya datar, lalu segera masuk ke mobil. Aku memegang bungkusan itu seperti memegang bongkahan emas. Itu adalah pemberian pertama darinya sejak aku pergi. Rasanya lebih manis dari kemewahan manapun yang pernah kuberikan pada Maya. Di momen itu, aku menyadari bahwa pengampunan bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi membangun sesuatu yang baru di atas puing-puing yang tersisa. Aku masih tinggal di kamar kos sempit itu. Aku masih bekerja keras di pasar. Tapi kini, setiap langkahku memiliki tujuan. Aku tidak lagi mengejar kunang-kunang di tengah malam. Aku sedang berjalan menuju matahari, meski jalannya masih sangat jauh dan penuh kerikil tajam. Aku sedang belajar mencintai dengan cara yang benar, dengan pengorbanan, bukan dengan kepemilikan. Waktu adalah tabib yang paling jujur. Ia tidak menyembuhkan luka dengan sekejap, tapi ia mengajarkan kita cara berjalan dengan bekas luka itu tanpa merasa sakit lagi. Setahun telah berlalu sejak aku pertama kali berlutut di bawah hujan di depan pagar rumahku. Setahun yang kuhabiskan dengan bekerja keras, menabung,
dan membuktikan bahwa pria yang egois itu sudah lama mati. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-11. Tidak ada pesta, tidak ada kemewahan. Aku datang ke rumah lama kami, yang kini sudah sepenuhnya menjadi milik Hana dari hasil keringatnya sendiri. Bukan untuk meminta kembali statusku, tapi untuk mengantarkan sebuah kotak kecil yang sudah kupersiapkan selama berbulan-bulan. Hana membukakan pintu. Dia mengenakan gamis berwarna lembut. Wajahnya tenang, dan di matanya tidak ada lagi jejak kesedihan yang dulu sering kulihat. Dia mempersilahkanku masuk ke teras. Aku memberikan kotak itu. Di dalamnya bukan perhiasan mahal, melainkan semua buku tabungan pendidikan anak-anak yang telah kuisi kembali hingga jumlahnya utuh, ditambah dengan surat permohonan maaf tertulis yang kusematkan di dalamnya. "Nak," kataku dengan suara rendah namun mantap, "aku tidak datang untuk memintamu menerimaku kembali sebagai suami. Aku sadar, luka yang kubuat mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku hanya ingin menyerahkan ini. Ini adalah hak anak-anak, dan hakmu atas 10 tahun kesabaranmu." Hana menatap buku-buku tabungan itu, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tersenyum. Sebuah senyum tulus yang membuat dadaku terasa hangat. "Mas," katanya pelan, "kamu sudah membayar hutangmu, bukan dengan uang ini, tapi dengan perubahanmu setahun terakhir." Anak-anak bercerita betapa mereka bangga punya ayah yang sekarang mau mendengarkan mereka, bukan hanya memberi mereka mainan mahal. Hana berdiri, lalu membuka pintu rumah lebar-lebar. Anak-anak sudah menunggu di dalam. Mereka ingin merayakan ulang tahun pernikahan kita dengan makan malam sederhana. "Kamu mau masuk?" Langkahku terasa ringan saat melewati ambang pintu itu. Namun ini bukan lagi rumah yang dulu. Ini bukan rumah di mana aku menjadi raja yang angkuh dan dia menjadi pelayan yang setia. Ini adalah rumah yang dibangun di atas pondasi baru, rasa hormat, kejujuran, dan pengampunan. Aku melihat anak-anakku berlari memelukku. Aku melihat ibuku tersenyum dari meja makan. Dan aku melihat Hana, permataku yang dulu hampir kulepaskan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang menghargai apa yang ada di telapak tangan kita sebelum ia hilang. Aku telah pulang, bukan hanya ke sebuah bangunan, tapi pulang ke dalam pelukan cinta yang sebenarnya. Penyesalanku akan selalu ada sebagai pengingat, tapi masa depanku kini memiliki cahaya yang tak akan kubiarkan redup lagi.